Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Monika dengan NPM 23110210079. Dan saya Siti Rahayuingasi dengan NPM 23110210098. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana melakukan uji asumsi klasik untuk data panel dan juga uji dinamis atau panel dinamis. Sebelum itu, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk pengujian kali ini, di mana ada 4 variabel, yaitu ada TC, Key, PF, dan juga LF. Nah, data ini adalah data panel dimulai dari tahun 1970 sampai 1984 dengan banyaknya cross section itu ada 6. Kita bisa mengcopy terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita akan masuk ke aplikasi eFuse-nya. Ini mana nih berarti? Kemudian klik create a new eFuse work file. Karena datanya adalah data panel, maka dipilih yang balance panel. Tahunnya dimulai dari tahun 1970 sampai 1984 dengan number of cross section itu adalah 6. Oke. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian sekarang kita akan membuat grup terlebih dahulu dengan mengklik quick empty group. Kita kembali ke Excel di mana data kita berada. Kita blok data yang akan kita gunakan, yaitu ada TC, Key, PF, dan LF. Kita blok, di copy. Setelah itu kita kembali ke eFuse, Ctrl V. Nah, setelah itu kita bisa rubah terlebih dahulu menjadi significant digit dengan klik kanan, display format, terus pilih yang significant digit. Oke, nah ini data yang sudah siap kita olah. Kita bisa beri nama terlebih dahulu dengan grup 1. Oke, setelah ini yang harus kita lakukan adalah menentukan model yang terbaik, apakah model CEM, FEM, atau REM dengan cara melakukan uji. Yang pertama itu adalah uji Chow, kemudian uji Hausman. Kemudian jika memang belum menemukan model yang terbaik, bisa dilanjut dengan uji LM. Kita uji Chow terlebih dahulu. Uji Chow ini menentukan apakah model yang terbaik itu dengan membandingkan model CEM dan juga FEM. Dengan cara klik proc, make a question. C bisa kita letakkan di samping variabel terikatnya. Kemudian pada panel option, pilih yang fix. Setelah itu oke. Ini adalah hasil untuk FEM. Bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah model untuk FEM. Setelah itu kita melakukan uji Chow dengan klik view. Setelah itu, atau ini bisa kita simpan terlebih dahulu, mohon maaf, ini bisa kita simpan sebagai FEM. Oke, kemudian kita melakukan uji Chow dengan cara klik view, kemudian klik fix or random effect testing, pilih yang redundant, pilih yang paling atas yaitu redundant fixed effects, like put ratio, klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk cross section chi-square probabilitasnya adalah 0,00, di mana ini kurang dari 0,05, atau dalam metode Chow ini ternyata yang paling baik itu adalah metode FEM, model FEM. Nah, jika yang terbaik ini adalah model FEM, maka kita perlu melanjutkan ke uji yang kedua, yaitu yang namanya uji Hausman dengan cara klik estimate. Bisa dilihat di sini, uji Hausman ini pilih yang cross sectionnya ini diganti menjadi random. Kemudian oke. Nah, setelah itu klik view, klik kembali fix or random effect testing.
Setelah itu pilih yang korelasi random effects atau di sini ada tulisannya Hausman test. Klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa cross section randomnya untuk probabilitasnya adalah 0,0000. Ini lebih kecil dari eh, probabilitasnya dari alfanya atau 0,05 itu menunjukkan bahwa ternyata untuk uji Hausman ini model yang paling terbaik itu ternyata model FEM juga gitu. Nah, karena sudah dilakukan dua pengujian yaitu uji Chow dan uji Hausman dan ternyata hasilnya sama yaitu yang paling baik itu ternyata model FEM, maka yang kita pakai untuk pengujian di asumsi klasik nanti adalah model FEM gitu. Oke, kita bisa estimate terlebih dahulu. Di sini kita kembali karena kita ternyata pakai yang FEM, kita pakai yang fix berarti. Oke. Nah, jadi ini adalah model yang akan kita gunakan untuk pengujian metode untuk pengujian asumsi klasik. Yang pertama eh, kita akan menguji normalitas residual. Jadi ini untuk model FEM ini kita bisa langsung klik view, kemudian pilih yang residual diagnostik, pilih yang histogram atau normality test, klik. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk probabilitas dari Jakbera itu adalah 0,99, di mana H0 untuk pengujian normalitas residual ini adalah H0-nya itu adalah normal apa residual tersebar secara normal, sedangkan HA-nya adalah residual tidak tersebar secara normal. Jika probabilitas dari Jakbera ini 0,99, maka lebih dari 0,05. Itu artinya H0 diterima atau sesuai dengan asumsi klasik yaitu residual tersebar secara normal gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan uji heterokedastisitas dengan cara klik kembali yang estimate. Nah, kemudian di sini ini masih FEM. Setelah itu klik proc, kita harus buat untuk heterokedastisitas, itu kita harus buat make residual series dulu. Jadi klik proc, kemudian make residual series. Setelah itu ini klik OK, name-nya ada resid 01, OK. Nah, OK, setelah ini baru kita bisa melakukan uji heterokedastisitas dengan klik estimate, kemudian panel option ini diganti jadi none, dan pada specification kita tulis resid 01 pangkat 2, kemudian key pangkat 2, PF pangkat 2, LF pangkat 2, kemudian key PF, LF, key dikalikan PF, kemudian key diinteraksikan atau dikalikan dengan LF, dan juga PF diinteraksi atau dikalikan dengan LF, kemudian C atau konstantanya. Jadi ada resi 01 pangkat 2, Q pangkat 2, PF pangkat 2, LF pangkat 2 atau dikuadratkan ya. Q, PF, LF, terus interaksi antara Q dengan PF, Q dengan LF, dan juga PF dengan LF, dan konstantanya. Klik OK. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil uji heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan menghitung di mana uji heterokedastisitas itu adalah
N dikalikan dengan R square-nya. Jadi N itu ada 90. N di sini ada 90 untuk total observasinya. Kemudian kita R square-nya yang ini kita copy saja. Oke. Kita kembali ke Excel. Nah, ini R square-nya. Jadi, untuk heterokedastisitas itu dikalikan antara ini dengan ini. Nah, jadi ini adalah chi-square hitung untuk heterokedastisitas. Sedangkan untuk chi-square tabel itu dengan DF-nya itu ada 9, kemudian dengan alfanya itu 0, eh, dengan alfa itu 0,05 atau signifikansinya ya ada 0,05, di mana kalau kita cari di tabel chi-square untuk derajat bebas sebesar 9 dan tingkat signifikansi atau alfanya 0,05, maka hasil chi-square-nya adalah 16,919. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk heterokedastisitas ternyata chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square table. Ini menunjukkan bahwa untuk data yang kita pakai ternyata memiliki heterokedastis gitu. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan uji otokorelasi dengan cara kita estimate kembali panel option in tetap non, namun ininya berubah menjadi resit 01, resit 01, kemudian key, PF, LF, resit 01, min 1, dan juga resit 01, min 2. Baru kita oke. Jadi ini adalah hasil untuk otokorelasi. Nah, untuk otokorelasi ini juga sama seperti heterokedastisitas tadi. Jadi rumusnya sama, otokorelasi itu juga dengan cara mengalihkan N dikalikan R square gitu. Nah, N-nya kita bisa lihat pada Ifuse, N-nya adalah 78, jadi N-nya 78, kemudian untuk R square bisa kita copy juga dari Ifuse yang ini. Oke, kemudian diklik di sini. Setelah itu bisa kita tahu dikalikan ini dengan ini. Nah, ini adalah nilai dari otokorelasinya atau sekitar 37,323 gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan chi-square table? Untuk otokorelasi, jika tadi pada heterokedastisitas, DF ini adalah jumlah variabel yang termasuk dalam model. Nah, sedangkan kalau pada chi-square table, DF ini, kan kalau di heterokedastisitas, DF ini adalah jumlah variabel bebas. Sedangkan pada chi-square table untuk yang otokorelasi, DF atau degree of freedom ini adalah jumlah leg, di mana kita tadi memakai 2 leg gitu. Nah, kemudian tingkat signifikansinya juga 0,05. Kalau kita lihat pada tabel chi-square table dengan derajat bebas sebesar 2 dan tingkat signifikansi 0,05 itu adalah sekitar
5,991. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk autokorelasi ternyata chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square table. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata pada model terdeteksi adanya autokorelasi gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan uji. Jadi untuk orang autokorelasi tadi H0 ditolak ya atau HA-nya diterima, yaitu adanya autokorelasi pada model. Begitu juga dengan heterokedastisitas tadi, bahwa eh, H0-nya ditolak dan HA-nya diterima atau adanya heterokedastisitas. Sekarang kita akan menguji multikolinaritas menggunakan VIF. Tapi sebelum itu kita harus mengestimate satu-satu terlebih dahulu, di mana untuk ketiga variabel bebas yaitu key, PF, dan LF masing-masing akan digunakan sebagai variabel terikatnya gitu. Jadi yang pertama kita akan menggunakan key terlebih dahulu, yaitu key, C, PF, LF, key, C, PF, LF, di mana key kita jadikan sebagai variabel terikat dari PF dan LF gitu. Nah, dengan cara klik OK. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini bahwa ketika untuk variabel key yang dijadikan sebagai key, kita jadikan sebagai variabel terikat, R square-nya adalah sebesar 0,9489. Jadi bisa kita kontrol C. Di sini, ini untuk yang key. Kemudian kita nanti akan buat juga untuk yang PF dan LF gitu. Nah, sekarang kita klik dulu yang estimate juga. Sekarang kita ganti jadi PF yang variabel terikatnya gitu. Jadi sini key, PF sebagai variabel terikat, klik OK. Yang ini, ya apa ya? Kemudian yang LF, sekarang yang LF, estimate terlebih dahulu. Yang LF, jadi LF yang dijadikan sebagai, jadi LF, C, Q, dan PF. Nah, ini adalah, nah sekarang kita bisa melakukan dengan VIF-nya itu adalah rumusnya 1, jadi sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 min R square tutup kurung enter. 1/1 min R square. Ini bisa kita absolutkan. Gimana yuk? Fn 4 ya? Nggak bisa ya? Ya sudah. Kita tarik saja kalau bisa sama dengan buka kurung 1 min 1 buka kurung 1 min R square. Kemudian yang ini juga 1
Sambung satu dibagi buka kurung satu min R square. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk variabel key itu ternyata memiliki multikoliniaritas yang cukup parah, yaitu di atas 10. Di sini bisa dilihat ada 16, sekian, sedangkan untuk variabel PF dan LF ternyata tidak memiliki multikoliniaritas yang tinggi karena di bawah 2 gitu. Karena dia 2 di bawah 5. Baik, selanjutnya kita akan menguji data yang tadi sebelumnya itu dengan metode panel dinamis. Pertama itu kita terus itu balance panel tahunnya dari tahun 1970 sampai dengan 1984 dengan cross sectionnya itu 6. Kemudian oke. Oh, maaf. Cara input. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, quick. Kemudian empty group. Kita copy data yang dari Excel-nya ke Infuse. Kemudian kita signifikan digit dulu, ini datanya. Klik kanan, kemudian display format. Ininya ubah ke signifikan digit, kemudian oke. Nah, untuk estimasi dengan model first difference GMM ini, itu kita mulai dari sebelumnya kita namain dulu ininya grup 1, oke. Itu dari sini kan prog, kemudian next question. Nah, di sini konstantanya pindah ke depan TC. Nah, bagian metodenya ini kita ubah ke GMM atau Dynamic Panel Data ini. Nah, kemudian klik bagian kiri bawah yaitu Dynamic Panel Wizard, kemudian Next. Nah, ini variabel dependennya kan. Untuk jadi regresornya kita isi TC, terus tuh lag yang digunakan itu kita default aja ya sesuai sama yang ini 1. Kemudian ini juga udah next. Ini next lagi. Next. Nah, ini di sini kan ada min 2 kan. Nah, min 2 ini nih maksudnya lag yang digunakan itu tuh mulai dari periode kedua sampai dengan seluruh jumlah periode. Nah, di sini kita tambahin -5. Nah, -5 ini nih berarti dia hanya dari periode kelima ke belakang. Kemudian next. Nah, ini next aja. Kemudian next lagi. Nah, finish. Kemudian finish. Oke. Nah, ini hasil dari estimasi dengan menggunakan metode first difference GMM tadi kan. Nah, setelah ini kita bakal evaluasi nih, apakah hasil estimasi ini udah cukup baik atau belum. Caranya itu ada 3. Yang pertama itu kita bakal uji instrumennya dulu. Nah, uji instrumen ini kita bakal melakukannya dengan uji Sargan. Pertama itu kita klik window, kemudian work file 1 ini untitled. Nah, di sini kan udah muncul nih bagian komen. Dan di sini kita ketik scalar PVAL sama dengan add
G square, terus tuh buka kurung. Nah, balik lagi ke hasil estimasinya tadi, kita copy ini bagian J statistiknya ini. Copy, terus kita paste di sini, di komennya tadi. Kemudian instrumen ranknya 6, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kan di outputnya kita dapat nih nilai PVAL sebesar 0,6576 kan. Nah, 0,676 ini itu kan lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Berarti dia terima H0 nih. H0-nya kan instrumennya valid. Berarti terpenuhi kan uji yang pertama itu uji instrumennya. Berarti estimasi ini instrumennya valid. Nah, untuk metode yang kedua itu kita bakal uji konsistennya. Nah, uji konsisten ini dengan uji area Arellano-Bond. Itu tuh untuk memastikan apakah error termnya ini tidak berkorelasi dengan serial dari AR2-nya. Nah, itu caranya uji Arellano-Bond itu dengan cara di sini kita klik view, kemudian di bagian residual diagnostic itu kan ada Arellano-Bond serial correlation test, itu klik. Nah, di sini itu kita lihat nih bagian order yang AR2, probabilitasnya kan 0,9086 kan. Nah, itu kan lebih besar dari tingkat signifikansinya yang 0,05. Berarti dia 0 diterima kan. Berarti tidak ada autokorelasi. Berarti untuk uji konsistennya ini itu terpenuhi. Nah, sekarang untuk uji yang ketiga terakhir yaitu ketidakbiasan. Ketidakbiasan dari mana hasil outputnya tadi? Nah, uji yang ketiga itu kita bakal ngeliat nih, koefisien variabel dependent lag TC ini itu tuh eh, terjadi tidak bias atau bias. Itu dengan cara kita membandingkannya dengan koefisien variabel dependent dari model FEM sama model itu PLS. Jadi itu koefisien variabel dependent lag TC untuk model GMM ini itu tuh dia tuh harus lebih kecil dari koefisien variabel lag-nya hasil dari apa sih FEM dan harus lebih besar dari koefisien hasil estimasi dengan menggunakan PLS. Jadi itu koefisien variabel dependent lag TC dengan mode GMM ini itu tuh harus berada di antara koefisien hasil estimasi FEM sama PLS. Nah, kita lanjut aja buat estimasi untuk yang FEM. Ini, nah di bagian metodenya ini kita ubah ke least square. Kemudian panel optionnya di sini kita ubah ke cross sectionnya ini fixed ya, fix. Oke. Nah, ini untuk yang FEM, untuk hasil estimasi yang FEM. Oh, di freeze dulu. Ya, itu tadi hilang. Estimate. Oke. Ini yang untuk GMM. Nah, ini untuk estimasi yang PLS. Ini ubah ke LS. Nah, bagian panel optionnya itu non. Ya. Ini hasil untuk yang PLS. Ini yang GMM. Gimana cara kecilinnya? Ini aja. Ini. Nah,
Ini kan hasil koefisien variabel dependent luck TC dari modelnya GMM kan. Nah, hasilnya kan 0,808. Dia ini malahan lebih kecil dari koefisien variabel luck-nya ini, hasil estimasinya PEM. Jadi dia nggak memenuhi kan, nggak memenuhi eh, asumsi yang ketiga tadi. Berarti hasilnya ini datanya bias. Tidak bias. Jadi itu hasil estimasi yang menggunakan metode first difference GMM ini, yaitu tidak cukup baik. Jadi itu harus lanjut ke alternatif berikutnya, yaitu sistem GMM. Nah, di perangkat Infuse ini itu tuh nggak bisa pakai sistem GMM. Jadi harus digunakan dengan perangkat lain untuk lanjut ke alternatif berikutnya. Jadi untuk hasil estimasi menggunakan first difference GMM ini itu tidak cukup baik untuk panel data dinamisnya. Sekian yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dan juga kekeliruan dalam penjelasan kami, mohon kepada Pak Imam untuk mengkoreksi kesalahan kami tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.